RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Mulyani dari Meruya Selatan. Ya. Saya ke RDAY untuk yang ini udah ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Ini mau testimoni, mau nanya. Saya mau nanya. Nanya. Iya. Saya tahu dari RDAY nggak sengaja dari supir Grab yang saya tumpangi ke sini dan dia udah 2 kali ke sini. Ya. Supir Grab itu info masalah Pak Haji, saya langsung berniat ke sini di tanggal 15 Desember kemarin. Saya langsung ke sini dan saya langsung jalanin ilmu dari RDAY beberapa kali sampai detik ini. Karena saya pengen hajat saya terkabul untuk bisa lunas hutang, bisa buat modal anak sekolah kuliah saya. Pengen? Lunas utang. Utangnya berapa? 200 juta. Dulu utangnya buat apa? Sebenarnya ceritanya panjang ya Pak Haji. Sepanjang apa? Jadi ini dari tahun 2022 itu saya sempet ditawarin sama orang Cina deket rumah saya ngejalanin kayak muterin uang kayak bank keliling itu awalnya. Kayak saya dikasih fee sama dia 25% dari hasil orang ngambil uang ke dia itu. Nah, dia udah ngeluarin uang ke saya 500 juta untuk orang yang pada ngambil di sana. Tapi saya udah ngebalikin uang orang si bapak ini totalnya 750 juta. Dan saya tuh sama dia nggak ada perjanjian sama sekali, hitam putih pun nggak ada, KTP pun. Jadi hasil karena kepercayaan aja, kan deket rumah orangnya itu. Tapi dia sampai sekarang dia bilang masih ada catatan di dia yang saya nggak punya catatan sama sekali, masih 400 juta catatan di dia. Tapi saya punya bukti mutasi dari rekening BCA. Saya udah lebih dari yang dia keluarin modal itu. Modal kan dia 500 juta kan ke saya udah ngeluarin 7,5. Dan dia selalu neken ke saya, masih ada 4 juta lagi utang kamu yang orang-orang yang di kamu, dia bilang gitu kan. Cuma saya dulu cuman nalang-nalangin yang orang-orang nggak bayar, saya tombok-tombokin dari nama orang kayak gitu terus deh. Nah kalau kayak gitu yang blow on siapa? Saya. Tepuk tangan dong untuk gadis blow on. Iya. Akhirnya sampai saya nggak bisa usaha karena dia selalu neken saya tuh orang itu. Akhirnya sampai saya stop usaha saya, terus suami jual tanah buat hari-hari anak sekolah. Jangan nangis dong, saya maunya beser. Saya nggak mau nangis, beser. Ya. Ya akhirnya jual tanah suami buat hari-hari. Jual tanah suami. Ya. Tanahnya suami dijual. Tanah dari orang tuanya bagiannya. Oh, tanah mertua. Iya, bagian suami dari bagian orang tuanya. Suami ya. Dari mertua. Ya. Dijual. Laku berapa? Nanti itu laku ya sama buat hari-hari semua, buat lunasin utang, buat sekolah hampir 500-an. Tapi kan utang saya ke bapak itu saya nggak kasih, karena itu saya buat lunasin yang anak sekolah, buat masuk kuliah, buat hari-hari, buat buka usaha. Tapi karena kan selesai kan jadi stop kan, nggak bisa usaha lagi. Gitu. Tapi sekarang masih neken ke saya terus bapak itunya. Gimana? Masih nekan ke saya, masih nuntut ke saya. Dia bilang masih ada sekian. Si rentenirnya itu? Iya. Nuntutnya apa? Dia bilang masih ada utang kamu di saya 400 juta, kamu nggak bayar-bayar dari tahun 2023. Saya bilang, oh jadi bunga berbunga. Iya, tapi saya bilang kan saya udah lunasin Pak, itu uangnya udah 7,5, uang mutasinya udah lebih dari Bapak keluarin, saya bilang gitu. Ya. Dan situ saya udah sampai sekarang nih, sampai setahun ini saya nggak bisa usaha lagi. Jadi saya cuman ngandelin dari kosan aja di rumah buat hari-hari. Kosan? Iya, dari kosan. Oh, punya kosan? Ada kosan 6 kamar. Sebulannya berapa? Sebulan ada yang 700, ada yang 900, ada yang 1 juta. Buat hidup? Iya, buat makan hari-hari. Jadi sekarang aja. Pertanyaannya apa nih hari ini?
Saya kesini untuk ketiga kalinya sama anak saya yang kecil juga, sampai dia tiap saya sholat tahajud dia selalu nemenin saya berdoa bareng, sampai dia nangis juga tiap berdoa. Apa yang dia bikin nangis tuh anak? Pengen doa mamanya terkabul. Gimana? Pengen doa orang tua yang terkabul. Pengen doanya terkabul? Iya. Apa doanya? Ya saya mintanya biar ada rezeki masuk ke saya, ke keluarga saya buat lunasin utang saya yang di luar Tahu ini. gak mbaknya kenapa hajatnya lemot? Karena mbaknya suka nangis. Saya emang paling cengeng, Pak. Gak boleh. Sekarang ya, ayam sedih sama ayam ketawa harganya mahal apa? Ayam ketawa. Udah ketawa, mana ketawanya? Kurang. Ketawa lagi. Ketawa lagi. Ketawa lagi. Ketawa lagi. Ketawanya mana? Ya, ketawa. Mana belum? Itu mah baru ketawa. Ketawa. Ya. Nah, sekali lagi. Ketawa lagi. Kalau Aduh. ngomongin ini pasti saya nangis. Anak saya juga selalu nangis, kayak si naik motor bertiga sama Nggak saya. boleh. Sekarang ayam nangis, ayam sedih, sama ayam ketawa, harganya mahal apa? Coba kamu jawab. Ayam ketawa. Nah, makanya Karena kamu mau harus dimal ayam ketawa. Kalau ayam sedih kan orang juga ide sedih udah layu, nggak mau dibeli, nggak mau Nggak ini, dibeli. gitu. Kalau ayam ketawa dibeli gak? Dibeli. Dibeli. Mahal harganya. Sekarang ayam sedih, nggak usah dibeli, dikasih aja. Mau gak? Nggak mau. Nggak mau. Ngerinya ayam apa? Tetelo. Ayam apa? Kalau ayam apa penyakitnya? Tetelo. Nah, yang ada kan nular. Ketawa gitu loh. Iya, karena anak Pak saya Haji, aku susah ketawa. Kamu datang ke pasangan kamu, kamu bilang, Yang, tolong dong pelintir pentil gue. Yang, tolong dong nenenin pentil gue. Nanti kan diambil tuh kucing. Meong. ada kucing di rumah Ada kucing, kan lu biar kucing kan? Ada 3. Iya, gue keker alat kelamin lu kok kayak kucing. Ada 3 Pak Haji, kucing. Ada 3. Ada 3. Iya. Coba ketawa dulu. Nah, Iya. sekali lagi. Udah ketawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gue seneng ketawa. Nih hari ini tau gak yang ketawa? Ada 2 orang. Iya. Lu 1, Iya. penonton YouTube 1. Tuh kan ketawa penonton YouTube. Tadinya nangis penonton YouTube. Iya. Sama kayak lu, baru nangis dia tadi. Ya penonton YouTube ya. Sekarang ketawa tuh. Saya paling cengeng orangnya. Yang paling cengeng di rumah. Ya ini sama penonton YouTube juga cengeng kayak lu. Iya, cuman minta itu ya Allah biar cepet terkabul, saya bilang. Nggak gitu. boleh. Kalau udah ke Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Iya, makanya saya positif, saya optimis, saya bilang tiap malam saya minta pasti Allah kabulin, pasti Allah Pasti. kabulin, kata saya gitu. Kayak kemarin mah nanti minggu ini harus bayar uang kuliah. Kalau Pasti ada aku uangnya. harus ujian, kalau enggak gue nggak usah ujian. Pasti Aku bilang, lulus. Bismillah Kak, ada rezekinya buat bayar kuliah Pasti kamu bisa. minggu ini. Tapi berapa hari lagi mah, kata anaknya, ya Bismillah pasti ada. Makan lagi, antar mama ke Pak Haji lagi, mama mau ke Pak Haji lagi, pengen hijab lagi di atas kuda kali ini, kata saya gitu. Biar kita pulang dari sini, Allah langsung kabulin doa mama, hajat mama. Pasti. Saya bilang gitu, iya. Masih bilang sama yang Pasti. kecil juga kan, Dek, doain ya biar Allah langsung kabulin doa-doa kita, pelan kita langsung dapat rezeki buat kamu juga. kata Pasti. aku gitu. Sekarang kamu ketawa ya. Nanti sepanjang nanti keluar dari ruangan, turun tangga kamu ketawa ya. Kalau sampai nggak ketawa, lo jatuhin diri dari atas ke bawah. Pasti orang-orang pada ketawain lo. Ya? Itu ketawa. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Tadi mau ikut yang kecemban naik, nggak boleh naik deh. Ya nanti Pak Haji. digelindingin lo dari atas ke bawah, ntar anak lo nggak ketawa. Ntar di atas lo ngegelinding ya, ntar anak lo ketawa deh. Ih mama, mama. Nah itu ketawa. Iya. Bikin orang ketawa susah ya Pak ya. Iya. Tapi ini ada satu ya Pak ya. Bawahnya ketawa. Hah? Bawahnya.
Ini cucunya mak lampir. Kita ketawa. Sip, tepuk tangan Terima dong. kasih Pak Haji, Assalamualaikum. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya yang udah kedua kalinya kesini dari Serang, Banten. Nama saya Kang Saunik. Yang buka praktek terapi itu, alhamdulillah saya ngamalin. Buka apa? Buka praktek terapi itu. Buka praktek terapis. Terapis. Di mana bukanya? Di Serang, Banten. Di Serang, Banten. Sekarang mau testimoni atau mau nanya? Testimoni. Testimoni. Sama nanya. Sama nanya, man, Iya, testimoni man. Testimoninya, alhamdulillah banyak yang terkabul. Apa aja yang terkabul menurut ilmu Ilmu RDAY? Colek-colek sampai lecet artinya saya tuh. Sampai Colek-colek lecet. sampai lecet. Iya, colek 9 kali, kata Pak Haji suruh dicium ke mulut, ke muka, yang ngasih, yang lihat muka saya pasti ngasih duit. Banyak itu yang saya terapi 1 orang, terus ada tiga orang, kata saya pasti orang ini terapi juga. Alhamdulillah dapat 4 orang itu terapi. Wow, tepuk tangan dong. Kali 100.000, 400.000, nggak sampai 2 jam. Nggak sampai 2 jam. Nggak sampai 2 jam. Jadi meraktekinnya gimana? Ulangi lagi meraktekinnya. Terapi aja gitu, meraktekinnya colek 9 Colek kali. alat kelamin. Iya, 9 kali. Terus? Ciumin. Heeh. Yang lihat muka saya pada ngasih duit, pada terapi kata saya. Banyak yang terapi gitu. Oh. Setiap harinya ada. Tiap harinya ada. Kata Pak Haji yang kalau ngundang dicabik-cabik 9 hari, celana dalam 9 hari. Alhamdulillah dari Tangerang ada, yang dari Serang ada, yang dari kampung-kampungnya juga banyak. Oh iya. Ya, terima Jadi kasih. kalau terapi di Bos bisa ngobatin penyakit apa aja Bos? Lambung, Lambung, stroke pernah. stroke, Pak Haji pernah ngasih centong ke saya, ada orang Lampung pernah, ini juga pernah sembuh juga, udah balik lagi ke Lampung gitu. balik lagi ke Lampung, Iya, udah sembuh. total. Hmm. Saya centong-centongin 99 kali selama 99 hari, tapi yang seterusnya mah istrinya gitu. Kalau saya cuma 3 kali tiap minggu. Jadi bisa ngobatin sakit apa nih berobat ke si Bos? Stroke, lemah, lambung, asam urat, terus ya itu aja, apa namanya tuh, tradisional, ilmu tradisional, Tradisional apa tuh? pengobatan tradisional. Kalau buat ngacengin bisa gak? Ya pakai centong 99 kali. Oh, yang ngerjain nyentongin alat kelaminnya siapa tuh kalau main ngaceng? Saya pinjemin doang itu pasien-pasien sayanya. Jadi dia ngerok sendiri apa kamu yang ngerok? Ngerok sendiri. Kenapa nggak kamu kerok? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Geli juga. Ya alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Cuman Kirain kamu yang ngerok. Cuman gini Pak Haji, Ya. yang mandi pandan 12 itu jam 12 ya. Terus pakai pandan 9 lembar, senyum 41. Cuman ngajinya saya baru 2 juz, 3 juz, belum kuat 12 juz. Nggak apa-apa, pelan-pelan nanti bertahap ya. Terus saya kerokin centongnya, belum ada yang masuk juga. Ya, Belum baru- ada yang masuk, ya Iya. nggak mungkin lah karena lo berharap. Iya. Saya lihat nih Pak Bu, kan nih banyak yang pada privat. Emang Pak, emang enaknya tuh kalau privat kita jadi ngomongnya pribadi. Jadi saya tanya nih teman-teman saya, teman-teman tamu-tamu nih, tamu-tamu saya tanyain, kenapa kok dia bisa cair 100 juta? Kenapa kok bisa cair 1 miliar? Ini yang udah kan cair 10 miliar udah 2 orang ya. Setelah saya tanya nih Pak, nggak taunya dia kuncinya 1 kalau pengen terkabul. Nggak boleh berharap. Kita kebanyakan berharap. Meraktekin ilmu RDAY sambil berharap. Nggak boleh. Lu juga berharap Bos. Nyentongin aja. Jangan dicek-cek. gitu Iya ya. makanya kan kebanyakan 100% tamu RDAY yang nyentongin buku tabungan. Yang nyentongin duit 100% pada terkabul. Kenapa? Karena dia nyentonginnya di perapatan telanjang bulat. Jadi dia nggak berharap. Yang ada dia disiram air keras. Satu lagi Pak Haji, mau tanya ini Ya. masalah sholat Tobat tobat. Ya emang sayembara buat semua itu. semua Oh. buat lo juga. Iya. Kan udah 2 orang yang udah terkabul. Oh.
Tinggal berangkat ke Dubai kita besok Berarti Februari akhir. 1 hari 18 kali ya? 18 kali. Selama 1 bulan. Enggak, seminggu. Oh, seminggu. Kelamaan sebulan. Seminggu aja. Seminggu. Kalau belum hasil seminggu, seminggu lagi. Kalau belum hasil seminggu gitu. Ulangi lagi minggu Ulang kedua. lagi gitu. Oh iya. Ulangi lagi minggu ketiga. Kita kasih waktu sampai Februari. Februari akhir. Maunya saya semua yang hadir di sini semuanya harus terkabul. Maunya gue liburan ke Dubai, tapi kemarin kesepakatan bareng-bareng abis dari Dubai maunya umroh. Ya udah lanjut umroh. Jadi abis ke Dubai transit terus kita umroh bareng. Nah lo juga ikut. Oke. Ya. Soalnya nggak ada yang jagain koper. Amin. Siap. Daripada Satu lagi, nyewa satu lagi porter. nanya boleh nggak? Hah? Satu lagi nanya. Boleh. Mama saya bukan nasi uduk di dekat Alpanya tutup, warung nasi uduknya juga sepi. Kenapa nggak dipakein lalap jengkol biar rame? Masak lalap jengkol. Kan dagang nasi uduk. Pasangannya mesti ada lalap jengkol. Sambil duduk pegang Kontol. Berarti itu sama aja ya? Hah? Sama aja, air sebokan juga ya? Iya sama. Alat kelamin laki-laki. Iya. Bisa? Bisa. Sip, tepuk tangan dong. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yeni. Nama? Muhammad Yeni. Muhammad Yeni. Zaini. Iya. Saya dari Cinere. Iya. Sehari-hari apa kegiatannya? Sehari kegiatannya di pabrik. Pabrik. Kerja. Oh iya. Terus sampingan saya jual tanah, rumah. Terus Jual tanah, rumah. Tanah siapa? Rumah siapa? punya ini customer saya. Oh customer. Sampingan saya agensi properti. Pak Haji. Sampingannya agent Iya. properti. Terus? Selama ini saya udah meratekin ilmu Pak Haji. Pak Haji katanya suruh nyentongin itu HP. Saya jualnya lewat aplikasi Pak Haji. Saya centongin. Selama ini banyak yang hubungin. Udah sering juga ketemu sama pembeli. Tapi belum kelanjutan deal gitu Pak Haji. Kenapa nggak praktek ilmu kearifan lokal? Remes alat kelamin buat salaman. Pernah saya meratekin itu, Iya. tapi bukan untuk customer. Jadi buat? Kemarin saya praktekin buat ketemu yang punya rumah. Karena yang punya rumah harganya terlalu tinggi, ya kan? Dari awal sampai kemarin terakhir belum saya praktekin kan, itu harganya susah turun. Terus pada akhirnya saya ketemu sama yang punya tanah. Saya coba itu ilmu Pak Haji remet kelamin sebelum ketemu. Keremet? Iya, Emang ada keremet? diremas. Hah? Diremas. Gimana ngeremesnya? Ini 9 kali. Ya, belum diremes. Mana remes? Remes dulu. Ngeremesnya gimana ngeremesnya? Bu, perhatiin Bu. Ajarin Bu kalau salah ngeremes coba. Nih ibu-ibu yang ngajarin. Gimana ngeremesnya? Ini Pak Haji. 9 kali. Terus saya salaman, akhirnya yang Sambil punya tanah- ngeremes ngucap hajat. Iya, Iya, sambil ngeremes ngucap hajat. akhirnya yang punya tanah mau ikutin kata saya. Harganya akhirnya jadi turun, per meter jadi 9,5 juta. Terus untuk pembelinya kemarin sempat gagal karena Kenapa nggak kamu remes lagi buat salaman pembelinya? pembelinya itu kemarin lewat by telepon Pak Haji. Seringnya itu by telepon, kalau buat ketemu langsung jarang. Oh berarti remes alat kelamin kamu taruh di mulut. Semua yang saya ajak bicara ngikutin. Semua yang saya ajak bicara nurut, manut, katut. Nanti nurut. Ini berlaku semua. Colek alat kelamin kamu kalau dia by telepon. Tapi kalau dia bisa ketemu, usahain kamu remes buat salaman. Ikutin harga saya.
ikutin harga saya, ikutin harga saya, nanti ikutin harga kita. Iya. Manjur bos, manjur banget. Terus apa lagi? Itu kalau masalah celana dalam yang 9 hari. Nggak Kalau- diganti? Iya. Ya kamu bikin bingkai, taruh di itu. Buat ngusir nyamuk. Sekarang banyak nyamuk malaria, demam berdarah. Tuh kalau lihat celana dalam yang 9 hari nyamuk langsung puyeng, bueng. Bukan mau gigit orang, malah mau gigit pemilik. Yang mana nih pemilik celana? Lu gigit sama nyamuk demam berdarah. Pertanyaan apa bos? Kalau lebih dari 9 hari gimana? Wah manjur bos. Oh, manjur. Manjur. Nanti Apalagi ngetesnya kalau lo taruh di 9 kolam hari. ikan. Kalau ikannya pada beranak, bertelur, lu tuh emaknya. Ada lagi? Kalau celana dalam direndam, Ya, terus kita ambil airnya, buat apa? nggak apa-apa, kita semprotin gitu aja, Pak. Kalau pakai ember kan ketahuan nggak enak kan, sama yang punya rumah. Oh, di spray, Iya. disemprot pakai Iya. spray gitu. Heeh. Boleh, manjur, Pak Haji. manjur, manjur. Yang masuk rumah masuk UGD, yang masuk rumah masuk UGD. Apalagi bos? Itu kalau yang jualan saya di aplikasi gimana Pak Haji? Apa masih dilanjut dicentongin? Iya dong. Gimana? Dicentongin pakai celana dalam lo, taruh di aplikasi di HP lo, di laptop lo. Nanti sebelum lo buka aplikasinya, pakai celana dalam lo di laptop, di belakangnya taruh pakai celana dalam lo sambil lo ngetik. Kalau dia keluar asap, wow. Meleduk Pak Haji. Ada lagi? Udah Pak Haji, cukup. Sip, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Ya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Mas Turi dari Bantar Kambing, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Mau nanya, Pak Haji, baru pertama kali kesini saya. Nanya apa? Saya kerja, Pak Haji, Di mana? di jasa pengangkut uang, Jasa ngangkut uang. Namanya apa tuh? kayak ATM tuh, Pak Haji. Kayak ATM gitu. Oh, via ATM. Iya. Oh, Saya ngisi duit ke ATM. Iya. Saya kerja udah 26 tahun, Pak Haji. 26 tahun. Di Iya. bagian apa? Bagian pengawalan, Pak Haji. Hah? Bagian pengawalan. Pengawal. Iya, tapi Terus? saya suka bingung sampai dulu saya punya anak 4 sampai udah lulus sampai sarjana, sampai saya berpikir kerja lama tapi saya punya utang Pak Haji gitu. Gitu. Tapi jujur Pak Haji, utangnya juga bukan buat apa-apa, buat makan anak dan istri saya. Saya sudah berpikir sudah lunas Pak Haji, udah punya utang. Sampai saya ngomong, saya sampai nggak mau punya utang lagi, capek. Kenapa? Capek Pak Haji bayarnya. Sekarang udah lunas, sempet renovasi rumah, udah lunas rumah, sebulan saya punya utang Pak Haji. Alhamdulillah. Gitu. Tapi sekarang saya punya utang, nggak bisa tidur lagi Pak Haji, padahal utang kecil. Oh iya. Kenapa nggak top up lagi? Tambah bengkak Pak Haji. Karena utang gede sama utang kecil sama aja ya Bu ya. Pengalaman ibu-ibu ya. Ini guru-guru saya bos. Ya. Ini ibu-ibu ini guru-guru saya. Karena ini kan ibu-ibu pakar-pakarnya utang. Makanya saya kasih titel Ratu Utang. Jadi utangnya saya, sekarang punya utang lagi. Saya kecil Pak Haji, punya utang 25 juta jujur karena saya orang kecil sebagai pekuli. Jadi saya udah ngomong waktu dulu, saya kalau udah punya utang, udah lunas utang, saya tidak mau ngutang lagi. Janjinya gitu. Iya. Berarti Sampai kayak lunas, ibu-ibu Pak Haji. ngelahirin dong. Pokoknya kalau udah lahir, gua nggak mau hamil lagi. Ya hamil lagi. Beda kalau bapak-bapak. Pokoknya kalau gua udah disunat, gua nggak mau disunat lagi. Ya, Pak Haji. Ya Pak? Ya. Hah? Komitmen ya. Jadi udah disunat, nggak mau disunat lagi kan? Disunat lagi gak Pak yang kedua? Enggak. Kalau ibu-ibu coba deh. Pokoknya saya setelah ngelahirin nih nggak mau hamil lagi. Karena kan taruhannya nyawa. Besok hamil lagi bos. ML lagi. Oh lu gitu juga.
Pokoknya kalau gue utangnya lunas, gue nggak mau ngutang lagi. Iya, Katanya sekarang ngutang lagi. Sempat lunas Pak Haji. Hah? Sempat lunas. Sempat lunas. Ya sempat saya ada sisanya sampai renovasi rumah saya. Sampai udah pas udah renovasi rumah saya jarak 2 bulan. Ya mungkin saya kenapa itu tahu saya. Tiba-tiba saya gampang banget itu pinjemnya gitu. Gampang. Tapi Emang dimudahin sama Allah ya. Biar kamu utang lagi. Kenapa nggak ditambahin lagi utangnya? capek bayarnya Pak Haji. Capek bayar. Ya sekarang saya kesini diajak sama tetangga saya. Pertama kali saya bagaimana caranya saya supaya lunas utang saya supaya berhenti saya ngutangnya. Gampang bos. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, nggak akan utangnya nambah lagi. Jadi berhenti di situ. Dan utangnya yang lunasin Allah Subhanahu Wa Taala. Lo tinggal sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Lo gue lihat dari sini sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Sholat ba'diyah qobliyah lo bolong-bolong nggak? Bolong-bolong. Tepuk tangan dong. Jangan, mulai besok sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nanti utang lo dilunasin sama Allah. Lunas sendiri tanpa lo bayar, lunas saja. Gitu. Nah nanti kalau lo pengen punya modal, misalkan 10 miliar, kan kita lagi bikin sayembara nih. Sampai besok Februari. Nah lo coba ikutin sayembaranya RDAI aja. Lo paksain sholat tobat sehari 18 kali. Ini udah ada 2 pemenangnya. Cair 10 miliar. Besok kita ke Dubai Februari akhir. Itu sholat tobat itu dalam jangka 24 jam apa gimana Pak? Iya 24 jam. Enggak, dari subuh sampai mau tidur. Ya. Dari subuh. Ya. Dari jam 6 Jam 6. sampai mau tidur. Ya. 8 kali itu Pak Haji. 18 kali 18 sholat kali. tobat. Nih. Cair 10 miliar. Amin. Tunai langsung gua kasih 1 miliar. Amin. Tunai langsung kita liburan ke Dubai. Amin. Tapi tadi sepakat ibu-ibu 2 malam yang lalu bisik-bisik Pak Haji, aku mau umroh. Ya udah nanti dari Dubai kita langsung umroh bareng. Jadi nanti kita tawaf gandengan. Gitu. Boleh gak Pak Haji kalau aku terkabul bawa istri? Boleh. Kalau yang perempuan, boleh gak saya bawa suami? Boleh. Kalau saya nggak bawa pasangan, saya siapin, tenang aja. Saya nyediain, saya pendor. Ada lagi? Udah cukup Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Ya. Mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Indra. Nama saya Indra. Indra Yulistio. Ya, tinggal di mana, Indra? Di Bogor Barat dekat kampus IPB Pak Haji. Kampus IPB. Iya. Aslinya Pertanyaannya apa, Indra? pertanyaan saya gini Pak Haji. Saya kan usaha pakan ternak gitu ya. Usaha pakan ternak. Iya. Maksudnya jualan. Iya, jualan. Apa produksi? Bukan, kita belanja terus kita jual lagi gitu. Oh, pakan ternak buat ternak apa? Kayak burung, ayam, terus kucing juga ada gitu. Oh, kayak pet shop gitu. Iya, bener Pak Haji. Dagangnya di IPB. Iya, deket IPB itu. Namanya apa? Namanya Rizky Pet Shop. Namanya Rizky Pet Shop. Rizky Pet Shop. Iya Pak Haji. Ini tahu RDI dari mana? Saya sebenarnya sering mandiin kucing punya Bu Haji itu. Oh, sering mandiin kucing di bawah. Iya. Kucingnya anak yatim. Iya. Yang di bawah. Iya. Pantesan pada bunting yang betina. Oh, lo. Kemarin gue bilang sama kakak gue, ini kok kucing betina pada bunting. Iya, kayaknya yang mandiin kali tuh ngawinin. Mirip kayak lu semua anaknya. Iya, jadi anak yatim punya kucing di bawah. Ya, kucingnya bagus-bagus gak? Bagus alhamdulillah. Ya, Anggora. Iya. Ada kucing-kucing itu. Oh, lu yang mandiin. Iya, dari tahun 2019 itu Pak Haji. Dari 2019 Iya, saya sampai udah. 2024 Iya. kerja di sini. Iya, sering mandiin sebulan Mandiin. sekali itu. Itu. Sekarang ada pertanyaan nggak? Ada Pak Haji. Ya, Nah, saya kan usaha dari 2019 nih Pak Haji ya. Itu ngontrak ya sampai sekitar tahun 2022 pet ya. shopnya ngontrak. Iya, ngontrak sampai tahun 2022 itu ya. Tahun 2022 akhirnya saya kan pinjam uang ya ke bank itu. Sekitar 1 miliar lebih kan ya.
Minjem uang di bank 1 miliar. Iya. Jaminannya apa? Jaminan saya kan kontrakan sama kos-kosan gitu. Oh, kontrakan boleh dijaminin? Boleh ya. Oh. Karena kan kita ada usaha itu, pet shop itu. Gitu. Terus? Nah, Minjem di bank mana? BRI. BRI. Iya, BRI sama BNI. BRI sama BNI. Iya, gitu. 1 miliar. 1 miliar lebih. Pedagang pet shop. Iya, gitu. Mukanya desa, muka lo ya. Iya. Tapi utangnya kota. Bisa gitu. Muka desa, utangnya kota. Terus? Ya, untuk pemasukan 2 tahun ke belakang itu menurun drastis Pak Haji. Menurun. Iya, menurun drastis. Kalau dulu enggak? Dulu enggak, dulu itu stabil alhamdulillah itu 5 juta setiap hari gitu. 5 juta setiap hari omsetnya. Iya, dulu itu. Omsetnya. Iya. Sekarang? Sekarang itu ya alhamdulillah 2 juta paling 1,5 juta itu setiap hari. 2 tahun ke belakang itu gitu. Makanya itu angsuran bank itu saya nipis gitu loh untuk ini apa itu membayarnya gitu. Jadi ya Gimana caranya biar cicilannya bisa kebayar? iya gitu. Oh gampang, yang tadi saya ajarin Bapak tadi, sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Lo sholat ba'diyah qobliyahnya bolong nggak? Iya sering bolong. Tepuk tangan dong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, kalau dia punya cicilan motor atau cicilan mobil atau cicilan rumah atau cicilan ruko, itu pasti kebayar, nggak mungkin nggak. Gitu, ntar lama-lama utang lunas sendiri. Ya. Ada aja, yang penting sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Iya. Pak Haji, kalau sholat ba'diyah qobliyah seperti apa sih contohnya? Sholat ba'diyah qobliyah tuh ibarat burung tuh sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang, namanya burung apa? Burung males. Udah tahu ada sayap. Dari sini ke sono kan tinggal terbang mencelok. Ini malah nggak dipakai sayapnya, dia malah jalan. Kluk, kluk, kluk. Tidak, burung males. Kayak bebek. Dikerjain bos, sholat ba'diyah qobliyah. Orang yang nggak sholat ba'diyah qobliyah, kalau dia punya motor, pasti motor cicilan. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak pernah dikerjain, kalau dia punya mobil, pasti mobil cicilan. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak dikerjain, kalau dia punya rumah, pasti rumah cicilan. Orang yang kalau sholat ba'diyah qobliyah nggak dikerjain, kalau dia punya pasangan hidup, cicilan. Punya suami pegel hati, bikin pegel, janganlah. Udah tukar tambah. Atau take over. Sholat ba'diyah qobliyah bos, bisa kerjain. Iya. Kapan terakhir mandiin kucing gue? Tanggal 28 ya Pak Haji. 28? Iya. Desember? Iya, kemarin. Kapan terakhir buntingin kucing gue? Kucing gue pada bunting, tahu yang perempuan. Kemarin anaknya mirip kayak lu banyak. Kan ada pasangannya kucingnya Pak Haji. Hah? Kucingnya kan ada laki ada ceweknya gitu, suka dijodohin sama yang kerja gitu. Ya dijodohin, tapi kan kalau lo pas mandiin kan jantannya lo cabut, lo masuk. Sip, tepuk tangan dong. Tukang mandiin kucingnya anak yatim. Aduh, ya. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun sholat ba'diyah qobliyah itu nggak wajib di luaran sana, kalau di RDAY wajib. Kalau sholat tahajud di luaran sana jam 3:30. Kalau di RDAY jam 00. Kalau di luaran sana sebelum tahajud tanpa mandi. Kalau di RDAY wajib mandi. Kalau di luaran sana habis tahajud boleh tidur. Kalau di RDAY nggak boleh, harus baca Quran. Sampai pagi, emang maksa. Semua kalau yang dipaksa, paksa, hasil luar biasa. Kita nggak pernah maksa Bu, paksalah. Nyemangatin suami, maksa. Kalau suami nggak mau, nenenin Bu. Ayo, nenen. Mau nenen atau mau kerja? Mau nenen apa mau kerja? Mau dua-duanya, ya udah.
Hah? Sebelum tahajud kalau bisa jangan tidur, nanti kebablasan. Iya, soalnya kalau ibu tidur nanti kebablasan. Kalau mau sih ibu tidurnya dari jam 8. Habis sholat isya udah selesai tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Haji. Gampang, copot sel dalam ibu, ikat di kepala, pasti tidur. Kok gitu? Kan lo kalau keluar kamar malu. Malu gak? Celana dalam taruh di kepala, keluar kamar malu gak? Malu lah. Walaupun yang lihat suami sendiri juga malu. Kan suami kita langsung ngomong, "Mah, gue telepon ambulan ya mah." Langsung suami telepon ambulan, 911, tolong datang dong. Nih istri gue dari RDI gila. Ya Bu, ayo. Tepuk tangan dulu dong. Ya, selamat malam Bapak Haji. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Astuti Tinggal di dari Jakarta Kemayoran Kebon Kosong. Kemayoran Kebon Kosong. Iya. Jalan apa? Jalan Ketapang, Pak. Jalan Ketapang. Ketapang. Jadi kelurahannya apa tuh? Kelurahan Kebon Kosong tetap. Kebon Kosong. Jadi RW berapa tuh? RW 04. RT 04, RW 04 juga. Jadi patokannya dekat apa tuh Kebon Kosongnya? Kalau dulu di Apotek Angkasa. Apotek Angkasa. Ya, dulu. Kalau maju dikit lurus ada ketan susu. Iya, Ketan Susu betul. Pojok Pak. ya. Betul. Kalau mundur lagi ada bakso rusuk. Sampingnya ya Pak. Sampingnya betul. ya bakso Iya. rusuk. Iya, bakso rusuk. Apal, itu kan pasien bos. Apal, makanya mukanya kayak ketan susu. Kayak bakso rusuk. Rame kan ketan susu kan? Rame banget. Rame banget Pak. 24 jam ya. Iya betul. Ya. Bakso rusuk juga ya. Iya. Rame banget. Bakso rusuk sama ketan susu. Sekarang pertanyaannya atau mau testimoni? Saya mau bertanya dulu Pak. Boleh, deketin mic-nya. Nanyanya apa? Saya kan baru pertama kali nih Pak. Pertama kali. Ya. Lah ini tahu RDI dari mana? Dari teman kerja saya. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Dari teman kerja saya. Dia ngomong apa tentang RDI? Dia bilang udah pernah kesini ke Pak Haji gitu kan. Terus ya begini-begini gitu ya di bagus gitu. Dia ngasih wanti-wanti apa RDI kalau boleh saya tahu? Wanti-wanti dia nggak boleh marah. Pokoknya 18 macam itu ya yang dilarang ya. Pokoknya itulah yang nggak baik-baik gitulah. Ya kan? Kalau boleh ke sana ya ke sana sendiri gitu. Cuman kasih alamat aja saya ke sini. Gitu. Ya nggak apa-apa, aku lagi ada masalah nih, gue bilang gitu kan. Masalah apa ya? Masalah anak juga, saya bilang gitu kan. Terus saya itu pengennya gini Pak, tujuan saya itu. Deketin mic-nya, deketin. Deketin. Agak serak-serak. Nah iya, nggak apa-apa. Itu penyakit hutang. Iya. Orang kalau hutang biasa suaranya agak serak. Iya benar Pak. Saya itu ikut grup ini apa PT BES ya Pak ya. Grup PT BES. BES. PT Yang BES online. itu PT apa? Itu nama PT-nya aja. Oh, tapi nama ini PT-nya. Pekerjaannya itu online Pak. Pekerjaannya online. Online-nya bisa dari HP. Ya, emang mereka yang udah daftar udah lama ya udah berhasil sih. Saya pengennya seperti mereka gitu kan. Pengennya seperti mereka gitu, cepat berhasil gitu Pak. Jadi saya bisa ngajak-ngajak orang gitu Pak. Kalau ibu ngajak orang banyak gak yang pada mau diajak ibu? Ya kira-kira begitu, mau banyak kali Pak. Saya minta. Sekarang ibu udah berapa lama ikut PT BES? Ini baru 1 bulan Pak. 1 bulan. 1 bulan tapi saya belum sempat ngikut seminar. Kenapa? Karena pekerjaan saya juga minta izin aja susah Pak. Saya kesini aja saya ngebohongin sama orang kantor nih. Ngebohongin. Wah, Tepuk tangan dong untuk wanita padahal mau kesini Pak. Padahal mau kesini ya. Itu Pak supaya itu rencana usaha saya itu yang udah saya daftar itu kalau saya ngomong ngajak orang atau temen gitu Gampang Bu. Jadi kalau ibu mau ngajak orang, ibu colek dulu alat kelamin di lubang enak. Ibu tahu gak di alat kelamin ada lubang enak? Tahu kan? Ada lubang enak, ada lubang pipis. Beda lubangnya. Ibu colek, taruh di mulut. Semua yang saya ajak bicara manut, nurut.
katut. Nanti ibu ngomong apa aja, iya. Ikut besok ya, iya. Ikut seminar ya, iya. Gitu. Oh gitu ya. Ya saya juga meyakinkan aja ke sini, karena teman saya juga udah ngomong gitu juga sih. Cuma saya pengen ketemu juga sama Pak Boleh, Haji gitu. colek. Nanti kalau ibu mau lagi lebih greget lagi, ibu sedekah pembersih WC 100.000 buat syarat. Oh gitu ya. Semua yang saya ajak, semuanya join. Nanti ibu ngajak 10-10-nya join. Oke. Begitu. Ini berlaku buat semua. Iya. Apalagi? Itu petugas WC itu yang di mana aja bisa ya? Iya, pembersih Yang terdekat WC. saya Kan gitu ada ya. pasar Kemayoran Iya, pasar- yang di pasar pinggir gitu. kali. Iya, betul. Dekat Dokter Kusno. Iya. Nah, praktek. Ada kan? Ada. Ada di situ. Iya. Sedekah. Banyak di situ mah. Ya. WC gitu. Kasih 100.000. 100.000 ya. Atau di mana? Mall, pom bensin, terminal, Senen, halte, proyek Senen. Kasih 100.000. Nanti ibu ijab. Semua yang saya ajak ke seminarnya PT BES, semuanya join. Nanti join. Oh gitu ya. Nah nanti percuma kalau join doang kalau dia nggak belanja. Ibu nggak dapet target. Nah ibu nanti sedekain lagi. Semua yang join belanja semuanya. Iya. Begitu. Apalagi? Terus ya, apa ya Pak? Jadi saya pengen gini Pak. Saya tuh pengen banget tapi ya saya minta tolong sama Bapak. Pengen doang kan? Pengen tapi harus bisa gitu Pak. Nah, gitu. Harus kabul gitu Pak. Ya Apa? Kan? Saya ini selama ini kan saya kerja sama orang terus Pak, ya kan? Kerja di mana? Di Sunter, saya di Produksinya apa? bagian terapi. Terapi. Terapis. Terapis. Nah ibu handle yang mana? Saya bagian refleksi aja Pak, masas gitu. Body massage, refleksi gitu Pak. Masas. Iya. Oh iya. Kalau buat ngacengin bisa gak? Aduh, itu nggak bisa Pak kalau yang kayak gitu. Bisa lah pakai korek api dibakar. Iya. Nanti kan keras. Paling kalau korek api itu buat nyalain buat itu minyak terapi Pak. Kenapa nggak buat nyalain nggak ada yang itu? gitu-gitu, Pak. Buat nyalain alat kelaminnya laki-laki kan tuh lilin. Nggak ada Pak kayak gitu. Terus pertanyaannya apa? Iya, pengen saya tuh nggak punya modal aja Pak, nggak punya modal memang Pak. Saya pengen punya usaha sendiri gitu. Apa usahanya? Ya itu kayak gitu, refleksi. Oh ibu pengen buka usaha Iya. refleksi. Soalnya dulu udah pernah kecil-kecilan gitu kan. Terus ada COVID gitu Pak. Udah makan tidur di rumah. Gampang. Ibu nanti kalau pas lagi refleksi, ibu remes dulu alat kelamin ibu ke toilet, baru ibu megang pasien sambil ngurut, ibu ngomong dalam hati, nurut, nurut, nurut. Kasih modal saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti yang diurut, yang direfleksi sama ibu, nanti dia bilang, Bu, saya titip modal ya Bu, 10 miliar, ibu pegang buat usaha. Amin. Begitu. Kok bapak baik banget sih? Bapak baik. Iya, saya habis korupsi. Tolong ibu dikelola. Saya ikut dosa dong. Gitu. Nanti dia yang korupsi, ibu yang di BAP. Selesai. Galak, Umar. Praktekin. Iya, itu udah pernah saya praktekin Pak. Ya terus dong, jangan Terus, satu tapi orang, semua semua orang. Cewek nggak taunya itu pelitorannya, ya udahlah. Apa? Saya legowo aja. Jangan satu, semua orang. Semua orang ya. Semua yang ibu refleksi, semua diurut sambil ibu ngomong. Iya. Manjur Bu. Iya. Jur. Bisa? Bisa. Kenapa Pak Haji kok bilang saya manjur? Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa Bu, mesti tambah air lagi. Bisa? Bisa Pak. Sip. Tepuk tangan dong untuk Ibu Pulen. Yo, Bapak apa? Satu lagi bisa nggak Pak? Boleh. Saya kan punya anak nih Pak, anak cowok. Terus udah gitu kan kerja di Thailand tuh Pak. Kerja di Thailand. Iya baru 2 bulan ini. Ya. Tapi dia minta pulang. Nggak taunya ada masalah dia. Masalahnya itu sama cewek. Ya. Jadi dia itu Cewek Indonesia atau cewek Thailand? cewek sini. Oh, cewek Lampung. Indonesia. Iya Indonesia, orang Lampung. Terus? Si cewek itu udah hamil nggak taunya Pak? Yang hamilin siapa? Ya anak saya. Hah? Anak saya Pak. Merdeka. Tepuk tangan dong.
Tapi saya kurang ini Pak, sama cewek itu kurang. Apa? Kurang setuju saya. Kenapa nggak setuju? Enggak, saya pengennya sama-sama orang Jawa gitu kan. Yang tahu apa sih akhlaknya. Tapi dia akhlaknya kurang bagus Pak. Taunya? Ya iya kurang, soalnya udah sering ke rumah. Saat saya nggak ada berani juga ke rumah gitu. Jadi ya gitu kayak dianggap kayak nggak ada yang punya gitu. Ya itu yang bawa anak saya sih. Cuma saya nggak suka aja gitu. Jadi anak ibu kerja di Thailand. Iya, jadi sempat Pacarnya kerja di Thailand juga. Enggak, di sini di Lampung dia. Oh di sini. Iya. Iya. Jadi saya tahu itu kemarin itu dia BA, Mama udah mau ini punya cucu gini. Hah? Udah saya dimin aja, udah nggak ini, malah saya nangis aja. Janganlah, jangan nangis. Memang saya juga hati memang senang karena biar bagaimana juga itu darah daging saya juga kan. Iya. Cuman saya nggak suka sama itu cewek itu Pak. Gampang, nanti mukanya dibordir muka Jawa. Cantik sih iya Pak, cantik iya. Cuman ya gitu, kalau nantinya saya mikir ke depan sama calon mertua itu akan baik-baik saja Pak. Baik Enggak gitu dong, kan. pasti baik aja. Nanti kan diijabin di RDAY. Baik, sayang, gitu. Nanti Saya banyak khawatir soalnya saya sama dia. kan besok kita ada umroh. Kita besok ke Dubai. Nanti kan ibu hajatnya terkabul. Bawa dah besan ibu ke Dubai. Di sana kita lepas di atas udara. Oh iya, maaf Pak, saya juga belum ngasih tahu Bapak ya. Sebenarnya saya bukan muslim Pak ya. Nggak apa-apa kan ke Dubai, bukan umroh bukan. Jadi nanti besan ibu umroh. Kan besan ibu Islam. Umroh. Ibu kan belum Islam. Belum. Ibu sampai Dubai aja, nanti dilepas tuh mertua ibu, terus ibu nyusul di belakang. Terus tinggal di sana ya Pak. Iya, di atas udara Dubai. Iya. Sip, tepuk tangan dong. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rahmat, tinggal di Jakarta Selatan. Rahmat tinggal di Jakarta Selatan. Iya, profesi saya potong rambut Pak Haji. Potong rambut, di Iya. mana motongnya? Panggilan. Panggilan. Iya. Saya pengen tamunya banyak gitu Pak Haji. Hah? Saya pengen tamunya banyak gitu kliennya. Nah, orang taunya Bapak potong rambut dari mana informasinya? Tadinya sempat online ikut aplikasi. Aplikasi. Iya, cuman sekarang udah enggak. Kenapa? Karena yang pertama tutup, yang kedua saya dikeluarin Sama itu office. sama aplikasinya itu. Iya. Kenapa dikeluarin? Karena saya ada lagi pegang orang, taunya aplikasi manggil juga di waktu yang sama. Jadinya benturan gitu, saya kasih teman saya, suruh pakai masker, pakai topi. Akhirnya dia jalan ke rumah kliennya. Jadi kliennya sendiri ngepasin muka kali sama di foto HP dia kan ada muka saya. Nggak sama kali, akhirnya laporan ke kantor. Udah, akhirnya berapa kali kejadian kayak gitu, saya dipanggil ke kantor, selesai. Sekarang sendiri. Jadi yang pegang nomor saya aja yang manggil. Tapi pas saya ngikutin gimmick-gimmick Pak Haji, Gimik-gimiknya apa yang kamu praktekin ilmu RDAY? celana dalam dibalikin Pak Haji. Celana dalam kamu balik. Iya. Terus? Sempet mandi pagi gitu, sholat terus serangkaian itulah. Cuman yang nggak kuat intinya Matanya nggak kuat. Ya, soalnya Kenapa kan- matanya nggak kuat? Soalnya paginya kan saya kerja, kalau suka ada panggilan gitu. Kenapa nggak ganti pakai mata kucing? Iya, itu aja kendalanya. Habis itu Pak Haji saya dengar waktu di YouTube boleh sedekah profesi ya? Boleh. Iya. Iya, gimana tuh Pak Haji? Iya caranya. Gampang, lo waxing tuh ibu yatim. Ibu yatim atau anak yatim? Ibunya dulu. Ibunya dulu. Iya Boleh, lo waxing, tau gak waxing? Waxing kali. Waxing tau gak? Oh iya, yang di ini pakai lem. Boleh bos, nanti Iya. lo ke bawah hubungin itu Pak Sopian, Pak Dandan ada di bawah nanti.
Sopian pada. Ya Pak Sopian, saya mau potong rambut anak yatim dong, kumpulin, nanti dikumpulin lo potong, sambil motong lo sambil ngucapin hajat, begitu, Siap. manjur. Siap. Nanti kalau ibu yatimnya ngomong, Pak saya mau dong tapi nggak potong rambut, Waxing. iya, nah lo siapin plakban, tau kan plakban? Iya, yang tebal ya. Yang tebal, nah dia suruh ngongkong, greget, greget. Siap. Sip, tepuk tangan dong. Humor bos, biar nggak ngantuk. Jangan pikiran lo ngeres tahu. Humor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bu Prapti mau nanya testimoni atau mau promosi? Tadi suruh promosi kan? Oh Pak iya, Haji? sini di sini, promosi di sini. Tepuk tangan dong Bu Prapti. Grupnya namanya Nyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya nggak ada ya? Pada ngantuk apa lapar? Bukan ngantuk Bu Prapti, alat kelaminnya kejepit paha. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebetulnya Januari saya tidak datang ke sini, akhirnya datang ke sini. Ditelepon sama Pak Haji, belum pernah sedekah naik kuda ibu-ibu. Ternyata manjur naik kuda. Baru tadi naik kuda, udah transferan masuk 5 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah, Allah sangat sayang sekali sama Prapti. Di detik-detik mau persiapan umroh, Allah kasih anugerah besok pagi keponakan mau operasi otak. Lah, Pak Haji nyaranin suruh sedekah naik kuda 3 kali 3 hari Bu, mantap. Alhamdulillah, pasti besok lah pagi cair 600 juta ini buat, ya kan? Ya, Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau masuk grup Nyoto sukses bareng sampai Baitullah, dan grup Nyoto sekarang ada 2 grup karena kebanyakan orang. Di grup Prapti ada 400 orang, tapi syaratnya sedekah subuh jangan bolong. Kalau bolong langsung go keluar ya. Karena yang mau aktif sedekah pagi subuh ya, sedekah subuhnya dimulai dari ba'do asar, habis sholat asar ibu-ibu. Jadi kalau waktu Indonesia Timur sudah sholat asar berarti nanti di sana seperti di Arab kan, itu sedekah subuhnya lebih besok lagi kan. Dalam arti mereka sholat isya baru sedekah subuh ya kan, kayak gitu. Tapi dia harus nyamain dengan waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat jam 3 mereka harus sudah transfer. Semua transferan ingat-ingat ke nomor Pak Haji, bukan ke nomor Prapti ya. Karena itu hak anak yatim ya kan. Makanya Bapak Ibu semua, saya wajib ya kalian transfernya ke Pak Haji. Untuk masuk ke grup Prapti, Nyoto, adminnya Prapti, kalian harus daftar dulu Ibu, 50.000. Jadi sedekah pagi subuh pertama transfernya 100.000. Untung-untung kalau Ibu ikut seminggu sekali berarti 400.000. Kalau ikut 10 hari sekali berarti 550.000. Kalau ikut sebulan berarti itu di tanggalan itu ada berapa? Kalau ada 31 berarti 1.600.000 kayak gitu. Kalau baru gabung pertama kali. Kalau udah gabung di bulan lainnya, di bulan kedepannya, seperti ini Januari ya, ada 31. Makanya 1.600.000 ya. Seperti itu. Nanti di Februari ya kan, cuma 28 hari, cuma 1.400.000 ya. Tapi ingat, kita hari Jumat sedekahnya lebih gede. Ibu nambahin lagi di hari Jumat
sedekah Jumat barokah potong sapi harus maksain 1 juta. Bener nggak Pak Haji? Ya, betul. Kalau sedekah Jumat berkahnya di grup nyoto diperbolehkan 500.000. Bener nggak Pak Haji? Ya. Karena kita ibaratnya pemula-pemula, ibu bapak semua yang mau bergabung ya. Ibaratnya saya baru datang ke RDAY 1 kali. Ya itu tadi sedekah Jumat Namanya berkahnya. latihan sedekah. Nah seperti itu. Latihan. Anak Ya. bawang. Anak bawang. Ya ibu bapak semua ya. Ini nanti karena Prapti tanggal 12 mau berangkat umroh, adminnya saya ganti ya. Nanti daftarnya ke Bu Roro. Tolong ditulis, jangan Prapti lagi umroh, Bu ini mau ikut masuk grup nyoto, pasti saya blokir ya. Ibu yang rugi bukan Prapti, kan gak bisa ikut sedekah subuh maksain, ya kan? Kalau maksain sedekah subuh, semua di grup nyoto loh pada berhasil. Yang jualan ayam geprek sekarang berani 100.000 Bu sedekah subuhnya. Dia berani maksain privat besok pagi datang 10 juta. Hari ini yang privat 2 juta itu dipenuhi dengan grup nyoto. Video call Bu, karena mereka jauh pengen maksain sedekah privat 2 juta. Ya, kayak gitu. Ibu bapak semua saya sebutkan nomornya ya. 08 12 79 00 01 58. 08 12 79 00 01 58 atas nama Bu Roro. Besok pagi dia juga maksain sedekah privat 10 juta. Ya. Untuk yang mau privat jangan khawatir. Kita di grup nyoto akan dibantu oleh Pak Sidik dengan nomor 08 21 14 50 03 56. Yang mau privat ya, perhatikan betul-betul. Karena nanti pada tanggal 7 Prapti udah keluar dari grup ya. Yang mau privat semuanya perhatikan betul-betul. Nomornya ditulis karena sekarang banyak penipuan ya. Yang di Semarang ini didatengin. Namanya katanya Bu Fitri 15 juta, antri sama Pak Haji 5 hari. Tapi sampai sekarang gimana Pak Haji? Datang Enggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalian transfer ke nomor Pak Haji ya. Langsung bukti transferannya dikirim ke ini 08 21 14 50 03 56 Pak Sidik ya. Jangan sampai keliru ya. Bukti transferan privat dikirim kemana Ibu Bapak? Nomornya berapa coba? Ya betul ya. Yang mau privat nanti Pak Sidik langsung dampingin grup nyoto. Pengganti Prapti sementara 14 hari ya. Jadi Ibu Bapak jangan khawatir, waduh ini kok Bu Prapti pergi, yang dampingin privat siapa? Pak Sidik. Nanti yang akan ngajarin centong ya kan, yang baru pasti, wah ini nggak seru, nggak ada Bu Prapti. Ada Bu Happy, ya ada Pak Arif. Mereka adalah ini senior saya. Bener nggak Pak Haji? Dari 2010 mereka di sini. Jadi mereka senior di grup nyoto ya. Jadi Ibu Bapak jangan pernah merasa sifat 18-nya dibuka. Mikir, komen ya. Itu kalau Ibu udah mikir, wah nggak ada Bu Prapti nih, jangan privat dulu. Jangan Ibu-ibu, privat jangan ditunda. Ya, Ibu Bapak semua. Nunggu Prapti, uang udah di depan mata, kenapa nggak diambil? Ya kan? Langsung gaskan privat. Ya, semua orang yang maksain privat, alhamdulillah, cair, pasti cair, kayak gitu. Yang kemarin privat sama Prapti di sini 2 juta,
cair 10 juta, berarti untung berapa? 8. Nah, itu bisa jadi hak milik siapa kalau dia ini? Jadi hak milikku karena dia tak saranin kayak gitu. Terus ibu dan bapak jangan bilang privat sama enggak privat tuh sama saja Bu Prapti. Siapa bilang? Prapti membuktikan sendiri. Dari tahun 2021 Prapti ke sini dengan anugerah, wow, luar biasa. Allah itu sayang banget. 18M Bu, ya kan? Dengan privat semuanya cair, ya kan? Dalam waktu cuma 162 hari. Berapa bulan coba Ibu? Cuma 4 bulan lebih berapa, ya kan? Kayak itu. Makanya Ibu dan Bapak kalau pengen maksain privat, nggak usah dengerin omongan orang ya Ibu Bapak. Seperti itu, paksain sedekah privat. Ini kok uangku baru 2 juta, paksain 2 juta dulu. Besok cair lagi 10 juta, paksain lagi buat privat, kayak gitu. Jadi dipaksa-paksa terus, kayak gitu. Banyak Bu di grup Nyoto itu, saya suruh sedekah pembersih kamar mandi, ya kan, karena nggak punya uang. Bersihin kamar mandi di pasar-pasar Bu, dapat uang 5 juta, bisa privat yang 2 juta, 3 juta untung di kantong, ya kan? Kalau Bapak Ibu semua tidak punya uang, jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh dulu. Praktekin bersihin kamar mandi di pasar, di pom bensin, kayak gitu. Jadi nanti dapat uang, entah dari mana. Jangan tanya, uangnya dari mana Bu Prapti? Tuh Pak Haji yang jawab nih. Ya, dari Allah. Wasilahnya dari mana aja. Ya, jadi ibu dan bapak harus yakin. Sifat 18 ibu dan bapak harus dihindarkan, ya. Terutama apa? Mikir, komen, cerewet, ngeluh. Bener nggak? Nah, itu. Kalau ibu merasa seperti itu, sholatnya jangan 2 rakaat Ibu. Sholatnya jadi 10. Jadi kita kena dam di grup Prapti itu enak, nggak kena dam bayar loh Bu. Tadi ada Bu Sri Yuni ya? Ya. Sri Yuni dari Purwodadi itu per dia 1 gunda gitu ya. Itu sifat 18 gunda 1 juta. Berarti sifat 18-nya nempel di badan 18 juta damnya. Kalau di grup Nyoto hanya menjalankan gunda. Berarti 10 rakaat, 5 salam, kayak gitu, ya. Kalau ibu bapak semua yakin dengan kita tidak bekerja tapi punya uang, yakin ya tingkat dewa, pasti ada uang masuk. Ya ibu bapak semua. Jadi ibu bapak semua jangan mikir dulu, ini dagang kok sepi. Lah, kamu kan mintanya hanya ada pembeli kan? Kamu nggak minta untung, nggak bersyukur, terima kasih ya Allah. Dengan anugerah ini, pasti aku jadi kaya raya tajir melintir. Kayak gitu. Berarti Allah memberikan petunjuk dagangannya disedekain. Contohnya Haji Marco, ya kan? Materialnya ya Pak Haji? Ya, satu toko. Disedekain, kayak gitu. Ya ibu bapak semua, jadi pesan Prapti, ibu dan bapak nggak usah nunggu privat Prapti pulang umroh, ya. Pasti bapak ibu pengen nggak berangkat umroh? Nah, dengan begitu bapak ibu bisa ucap, Bu Prapti bisa, gurunya sama, muridnya yang disedekain sama. Pasti bapak ibu semua bisa berangkat sampai Baitullah tanpa bayar, karena saya juga nggak bayar Ibu, gratis berangkat sama anak, cucu, menantu, anak yatim. Anak yatimnya cuma 5 karena saya punya anak yatim 57. Alhamdulillah dapat rezeki, saya kasihkan ke biro, yaitu anak yatim bisa berangkat 5. Jadi 12 orang sama anak, cucu, menantu, dan saya sendiri. Ya, Bapak Ibu nggak usah mikir uang dari mana ya. Alhamdulillah Bu, Allah itu selalu kasih kejutan-kejutan ke kita. Cuma kita kurang bersyukur, benar apa enggak? Nah, seperti ini tadi ya kan. Saya dampingin privat Bu. Karena dia itu, Bu Prapti kapan ke RDAY? Wah, ini aku sudah persiapan umroh. Enggak taunya malam tahun baru Pak Haji WA. Bos, belum pernah sedekah naik kuda, Bos. Pasti 40 kamar terkabul.
40 pintu terkabul. Siap Pak Haji, posisi saya di mana? Di Lampung, nggak dapet tiket, akhirnya naik bis. Tadi pagi saya baru nyampe, langsung saya naik kuda, jam 8 buka, saya langsung naik kuda. Ya kan? Mau privat, kakak saya ngabarin, mau dampingin privat, Bu Hendra, kakak saya ngabarin. Ini adikmu pingsan lagi. Saya video call sama Pak Haji, besok sedekah WC di rumah sakit. Ini tadi langsung Pak Haji yang bilang, ya kan Pak Haji? Ya, ya. Padahal tadi pagi saya juga udah tak sedekain, terus saya hanya, ya Allah, dia kan umur 1 tahun bapaknya meninggal. Saya nggak bisa bantu apa-apa, hanya saya datang ke RDAY, saya sedekain di sini. Alhamdulillah, tadi ada orang ngasih uang lagi, besok saya sedekain lagi, kayak gitu. Intinya cuma saya tuh dapat uang tak gulung kayak gitu. Jadi akhirnya kan gulungan itu numpuk Ibu. Masuk kemana? Ke kantong Prapti. Pasti masuk kalau Ibu punya uang ya. Kadang uangnya kan, aduh ini nanti untuk bayar utang ini itu. Malah nggak lunas Bu. Kalau nggak percaya praktekin. Kamu dapat uang 1 juta, nggak kamu ambil untuk sedekah, ya kan, untuk bayar hutang. Utangmu masih lagi beranak, ya kan? Kalau uang 1 juta tadi kamu sedekain, oh besok Allah ganti lagi 1 juta, dapatnya 10 juta. Apa nggak bersyukur, ya kan? Seperti Bapak dan Ibu kemarin yang maksain privat 2 juta, cair 10 juta, dia untung 8 juta kan? Memang Prapti itu jadi kompor di grup itu. Tapi alhamdulillah menggandeng kalian-kalian semua bisa bersyukur, ya kan? Dengan nikmat syukur jangan pernah lupa. Uang ini adalah titipan dari kita akan kembali juga ke kayak gitu. Jadi Bapak Ibu kalau udah terkabul, jangan lupa. Kita yang doain siapa? Anak yatim di mana? Nah, kita kembali lagi ke RDAY ya Bapak Ibu. Seperti itu. Prapti hanya sampai di sini. Bapak Ibu mungkin itu Bu Prapti lama banget saya mau nanya, ya kan? Nah, itulah sifat apa? Mikir, ya kan? Nah, itu harus sholat tobatnya ditambahin lagi. Ya Ibu Bapak semua, terima kasih atas waktunya. Ini ada yang japri nomor HP-nya Bu Prapti berapa katanya? Nomor HP-nya Bu Prapti, sebutin. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nomor HP saya 08 96 69 93 37 71. Ulangi lagi pelan-pelan. 089 66 99 33 771. Sip, tepuk tangan dong. Bu Prapti dari Semarang. Besok mau naik kuda pagi-pagi. Ayo yang mau nanya. Nanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama? Nama saya Siti Nurjana. Siti Nurjana. Tinggal di mana? Di Jakarta Timur, di Rusun Pinus Elok. Jakarta Timur. Ya. Ya. Mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya aja. Nanya aja. Mau nanya, saya punya ibu, tapi udah pikun, udah stroke. Gimana ngobatinnya? Tempoh hari saya udah dengerin Pak Haji, suruh pakai belut kan? Iya. Nah saya udah pakein belut, tapi belum terkabul. Terus Bu, sampai terkabul terus. Dan nggak boleh berharap. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ya. Kebanyakan tamu RDAY yang lemot, dia meraktekin ilmu RDAY berharap. Nggak boleh. Ya. Jalanin aja, namanya juga ilmu kearifan lokal. Jalanin. Begitu. Udah pakai centong juga, tapi gitu. Manjur Bu.
Obat stroke cuman satu, dicentongin atau pakai belut. Pilih salah satu atau dua-duanya. Saya Sembuh. pakai dua-duanya sih. Cuman Boleh praktekin. Mungkin belum. Kalau ibu mau, nanti diurut juga bisa. Dibawa ke RDAI diurut. Nanti ketemu namanya Ibu Siti di kantin. Suaminya terapis stroke. Bu Siti namanya siapa? Yang dari Jogja. Nah suaminya pas ada tuh. Nah dia nanti buka praktek di situ tuh. Pintu mau masuk sebelah kiri. Kan ada pintu masuk RDAY. Ada rumah tuh sebelah kiri. Nah itu ada kamar. Itu lagi dibangun. Nanti dia buka praktek di situ. Turunan itu ya. Namanya siapa tuh? Bu Siti apa siapa? Bu Siti. Oh betul. Siti. Nah suaminya tuh biasa mijit yang stroke. Itu langsung lari. Jadi habis diurut sama suaminya Bu Siti, pasiennya langsung digendong ke kandang herder. Nah nanti dilepas anjing herdernya. Itu langsung lari. Jadi Bu Siti itu khusus spesialis urut stroke. Saraf kejepit. Nah Bu Siti itu bantuin RDAY di kantin. Nah saya tanya suaminya, apa Mbak Siti kegiatannya Mbak Siti suaminya? Oh suami saya urut saraf kejepit sama khusus stroke. Sama patah tulang. Sama yang alat kelaminnya bengkok. Nah dia bisa ngurut. Jadi nanti dilurusin pakai rotan. Disabetin pakai rotan. Nah nanti ibu boleh tuh namanya Bu Siti ada di belakang tuh. Nanti kenalan. Boleh gak kalau misalkan ibu saya gak dibawa ke sini. Suaminya Bu Siti ke rumah saya. Boleh. Nanti ibu bawa suaminya Bu Siti pakai ambulan. Gak ding. Pakai mobil, kita punya mobil sendiri kok. Ada mobil kita ada. Luxio, ada Grand Max. Nanti diurut di sana, jadi nggak usah dibawa ke rumah. Kalau mau dibawa ke sini ya diurut nanti. Normal. Kalau dibawa ke sini harus ongkosin. Harus ongkosan. Apa? Harus ada ongkosnya. Kalau ke sini ya, Iya. ya mendingan suaminya Bu Prapti dibawa ke tempat ibu gratis pakai truk tronton. Salah Bu Siti. Suaminya Bu Siti dibawa pakai truk tronton. Kan kesini tronton bawa semen, pulangnya kosong, dibawa nanti. Satu lagi Istrinya saya Bu mau Siti, nanya. ya. Gimana anak saya gitu, belum manut gitu. Oh disuwuk Bu, disuwuk. Iya, Disuwuk. udah sering sih, cuman sekali-sekali, soalnya kadang-kadang suka udah keburu bangun gitu. Boleh. Ada lagi? Udah gitu aja. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Ada lagi? Ada, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nama Ata dari Karawang. Ata. Iya, yang kemarin privat sama Pak Haji. Yang kemarin privat 2 kali sama Pak Haji. Privat 2 kali. Di situ bawah. Bawah sama Ono. Di sini. Privat di sini. Di sini sama di atas. Di atas mana? Di villa. Di sini sama di villa. Di villa. Iya. Villa Mangga. Apa Mas namanya? Iya. Villa Mangga. Sekarang mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya dulu. Apa Kan pertanyaannya? testimoni udah sama Pak Haji di villa. Di villa? Apa testimoni? Coba testimoni dulu. Jangan disut Pak, kan gak mau. Hah? Kan udah waktu di villa kemarin. Apa? Kemarin itu yang pakai Deketin mic-nya nggak kedengeran. Mic-nya dengerin. Yang kemarin itu di villa yang celana dalam suami yang waktu sakit tenggorokan itu. Yang sakit tenggorokan siapa? Saya. Mbaknya sakit tenggorokan. Iya. Terus Terus sama si Mas tuh dikalungin tuh di leher tuh. saya dalam bekas suami. Iya. Dikalungin di leher. Terus lehernya patah apa Enggak, Pak, dia langsung sembuh
kan awalnya kan sakit banget buat nelen. Buat nelen sakit. Sakit banget sampai Setelah pakai celana dalam bekas suami? enggak sama sekali bangun tidur. Enggak. Wow, Sama tepuk sekali tangan enggak. dong. Manjur dong alat kelamin suami. Alhamdulillah Pak Haji. Ini mau nanya 3 pertanyaan Pak Haji. Boleh. Yang pertama Deketin mic-nya, yang- deketin mic-nya. Yang pertama itu yang CD 9 hari biar orang yang nggak nagih-nagih anugerah itu setelah 9 Taruh hari. di freezer, taruh di botol. Itu caranya Tulis. gimana Pak Haji? Ditulis, fotonya ditulis hajatnya. Iya, taruh pakai celana dalam, masukin di freezer. 1 nama, 1 foto, 1 celana dalam, 1 botol. Kalau misalkan kolektornya banknya ada 6, berarti 6 celana dalam, 6 botol. Kalau ada 10 debt kolektor, berarti 10 celana dalam. Oh ya, baik. Nggak bisa 10 debt kolektor masuk celana dalam, nanti celana dalamnya bergerak-bergerak. Baik Pak Haji. Terus yang kedua, ini kan saya lagi join member skincare. Gimana biar Pak Haji langsung beli gitu. Jadi nggak banyak nawar, nggak banyak. Wajah kamu digosok pakai celana dalam, jadi yang lihat wajah kamu semuanya pada beli produk kamu. Celana dalam kamu ambil, yang kalau mau tidur 99 digosok, bangun tidur 99. Nanti semua yang kamu tatap wajahnya beli skincare kamu. Oh, bukan yang diremes ya Pak? Nggak bisa, kalau diremes nanti jadi santan. Baik. Terus yang ketiga, saya kan udah ngikutin Pak Haji tuh yang waktu di villa kan dibilangin jam 00 terus baca Al-Quran. Itu ngantukannya luar biasa Pak saya itu. Oh gampang, ambil alat kelamin suami kamu, olesin di mata kamu. Hah? Ambil alat kelamin suami kamu, ambil, olesin di mata. Oh. Oh gitu. Iya, belum coba kan? Coba Belum. sekarang dah. Ayo. Terus itu Pak Haji, saya tuh masih suka kadang kayak mikir, terus berharap, suka kadang Oh gampang, lalu komen, ambil nggak alat semangat. kelamin suami kamu, gosokin di otak. Nggak bakal mikir. Kenapa harus digosokin terus Pak Haji? Ah, Digosokin terus itu. ya kayak lilin. Gitu. Berharap juga gitu Pak. Apa? Berharap juga gitu kan, saya masih suka kadang mikir, tiba-tiba mikir. Oh gampang, ambil alat kelamin suami, masukin ke mulut. Pak Haji mah. Biar nggak berharap. Kamu kan berharap mulu. Oh gitu. Ambil, udah. Ih Pak Haji mah. Ala beneran, ini memang jorok tapi manjur. Jadi kalau mikir berharap nggak semangat gitu. Iya, Harus Pak. iya. Nanti kalau alat kelamin suami kamu besar, mekar, langsung kamu semprot pakai baygon. Wow Pak Haji. Ini bener Pak Haji. Jadi kalau Ini misalkan juga masih- benar, masa bohong. Masa harus dikokopin begitu? Iya, coba praktek di sini. Panggil suami kamu di sini. Aduh, Saroh. Nian itu Pak Haji. Hah? Nian, benar. Benar. Ih Pak Haji masa dikokopin? Kamu belum dipraktekin. Ilmu RDAY kalau belum dipraktekin emang ilmunya jorok, aliran sesat, begitu. Tapi kalau dipraktekin pasti ketagihan. Suami kamu yang ketagihan. Kalau kamu mah tobat. Nggak pernah soalnya. Nggak pernah Pak Haji, itu beneran. Hah? Itu beneran harus. Benar. Makanya kalau dipraktekin suami kamu ketagihan, kamunya tobat. Ampun. Gubrak. Langsung telepon ambulan. 911 tolong dong nih jemput istri gue. Gila, masuk ke rumah sakit jiwa Grogol. Berarti kalau misalkan masih mikir, masih komen, masih Gosok nggak pakai mau alat sholat, kelamin suami kamu. Gosok. jidat ya Pak Haji. Jidat, gosok 99 kali. Gosok. 99 itu yang bener Pak Haji. Habis. Habis. Sampai habis gosok. Kasihan Pak Haji. Kasian. Kan gosoknya pelan-pelan. Dengan mesra lah. Gitu. Malah ketawa kamu Mas.
Ah, Malah ketawa dianya. yang suaminya ketawa. Tepuk tangan dong. Wow. Emang ilmu RDA ya Mbak. Coba bayangin ya, coba bayangin. Sakit gigi. Iya. Colek alat kelaminnya. Kalau anak sakit gigi, alat kelaminnya istrinya, mamahnya dicolek, taruh di gigi anaknya, sembuh. Kalau orang belum praktekin, itu seperti orang gila. Ilmu aliran sesat. Bla 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 bla. Karena belum dipraktekin. Tapi setelah dipraktekin, itu anak sembuh total, nggak kambuh lagi sakit gigi. Begitupun sariawan. Begitu juga sariawan. Colek, ambil alat kelaminnya suami, masukin ke mulut. Langsung gak sariawan. Kan yang sariawan dia Pak Haji. Hah? Yang sariawan kan suami bukan. Ya udah, ambil alat kelamin suami, masukin ke mulut kamu. Nanti sariawan dia sembuh. Oh. Pak Haji. Emang lucu tapi manjur Mbak. Emang jorok tapi manjur. Jur. Bayangin coba. Deal-dealan kontrak. Ini kita ngedil kontrak nih. Supaya kontrak kita di approve, ditandatanganin. Atau kita nego harga. Kita remes alat kelamin kita buat salaman. Deal ya. Dibayar ya. Transaksi ya. Beli barang gue ya. Itu kan jorok ngeremes alat kelamin buat salaman. Tapi hasilnya transaksi. Anak kecil lari-lari, jedotan, diuyak pakai rambut ibunya, betul gak? Iya itu iya. Bapak pernah ngalamin? Teman-teman bapak dilihat waktu kecil? Pernah. Benjol gak? Iya. Enggak jadi benjol. Enggak jadi benjol kan? Enggak. Nah begitu juga suami, kalau dia benjol, gosok pakai alat kelaminnya. Ada lagi? Ada lagi Pak Haji. Terus kalau misalkan sholat tobat tuh kayak nggak apa ya Pak Haji, ada aja bawaannya, entah ngantuk, entah nggak semangat, entah apa, ada aja halangannya. Kenapa ya Pak Haji? Ambil alat kelamin suami, gosokin di Pak mata. Haji itu Biar nggak ngantuk. Ambil alat kelamin suami, gosokin di mata, biar nggak ngantuk. Nggak akan ngantuk. Obatnya cuma itu doang. semuanya kon itu Pak Haji. Iya, itu khusus buat kamu. Dan semua manjur. Baik Pak Haji. Mau coba dulu sekarang? Enggak. Tidak. Terima kasih. Sip, Pak tepuk Haji. tangan dong. Bapak dan Ibu, saya mau Bapak dan Ibu nanti kalau tahajud pada saat ijab selesai acara, coba jangan nyawer dulu anak yatim. Tadi barusan ada 2 orang tamu saya privat, Pak Haji, hajat saya nggak terkabul karena saya nyawer ya Pak Haji, didoain sama anak yatim yang nggak kebagian. Iya, kenapa disawer? Janganlah. Udah kalau kita memang ada uang sedekah, kalau nggak ada ya udah. Yang penting ijab. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu kalau waktunya senggang, memang besok pulangnya besok pagi atau besok siang atau masih di sini, coba paksain ijab qabul di atas naik kuda. Jadi sambil naik kuda sambil ijab. Kayak tadi tamu saya kan ada 3 orang tuh yang terkabul, yang pada naik kuda. Terakhir, bisa gak Bapak dan Ibu sebelum pulang ke rumah ngobrol dulu sama kuda bolong. Ngobrol aja kayak temen ngobrol. Bolong, gimana kabarnya gitu. Tapi jangan di shoot, jangan di video. Kenapa? Takutnya nanti ada yang liput masuk, nanti dibilang Bapak dan Ibu gila. Soalnya ambulan udah antri di sini, siap menjemput Bapak dan Ibu yang gila. Ngomong aja sendiri. Bolong, gimana kabarnya? Bolong, apalah bahasanya. Karena tamu saya yang utangnya 200 miliar itu lunas karena ngobrol sama si bolong. Kan ibu utangnya nggak sampai 200 miliar, cuman di bawah 100 juta. Ngobrol 2,7, kecil lah, dia 200 M. Terus yang ngasih mobil saya Robicon, utangnya 150 miliar, juga lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Itu kerjanya naik kuda aja, tiap hari di sini kerja naik kuda, sama ngobrol sama si bolong. Bisa? Ya, mau saya besok pagi hajatnya harus terkabul.
Saya nggak mau tahu caranya apapun, harus terkabul. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, hajatnya yang sayembara ini semuanya harus terkabul. Saya maunya pada ikut berangkat ke Dubai.